Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Kita akan baca Bilangan 31 ayat 1 sampai ke 24. Bilangan 31 ayat 1 sampai ke 24. Semua ayat ini kita akan baca bersama. Nanti di rumah saudara baca sampai selesai ya. Bilangan 31 ayat 1 sampai 24 kita baca bersama 3, 4. Dan Yahweh berfirman kepada Mose dengan mengatakan, lakukanlah pembalasan Bani Israel karena orang-orang Midian itu. Sesudah itu engkau akan dikumpulkan kepada leluhurmu. Dan berbicara Mose kepada bangsa itu dengan mengatakan, persenjatailah pria-pria dari antaramu sebagai pasukan perang. Mereka akan melawan orang Midian untuk melaksanakan pembalasan Yahweh kepada Midian. 1.000 orang dari tiap suku, dari semua suku Israel, engkau harus mengirimnya sebagai pasukan perang. Dan dari ribuan orang Israel dikirimnyalah 1.000 orang dari setiap suku, 12.000 orang yang dipersenjatai sebagai pasukan perang. Dan Mose mengirim mereka 1.000 orang dari setiap suku sebagai pasukan perang. Mereka juga Pineas anak Imam Eleazar menjadi pasukan perang, dan perkakas-perkakas kudus serta nafiri-nafiri pekik perang ada di tangannya. Nah, mereka berperang melawan Midian seperti yang telah Yahweh perintahkan Mose. Nah, mereka membunuh setiap laki-laki. Nah, mereka membunuh raja-raja Midian selain dari mereka yang dibunuh, Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian, mereka juga membunuh Bileam, anak Beor, dengan pedang. Dan Bani Yesa menawan wanita-wanita Midian dan anak-anak mereka. Dan mereka menjara seluruh hewan mereka dan seluruh kawanan ternak mereka serta seluruh kekayaan mereka. Nah, mereka membakar seluruh kota mereka, seluruh tempat tinggal mereka dan seluruh menara mereka dengan api. Nah, mereka mengambil segala barang rampasan dan segala jarahan, baik manusia maupun binatang. Nah, mereka membawa tawanan rampasan dan jarahan ke kemah perkemah mereka, kepada Mose dan kepada Imam Eleazar, dan kepada jemaat Bani Israel di dataran Moab yang ada di seberang Yordan Yeriko. Dan Mose serta Imam Eleazar dan seluruh pemimpin jemaat itu keluar untuk menjumpai mereka di luar perkemahan. Dan Mose menjadi marah kepada penilik pasukan itu, para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 dari pasukan perang yang masuk ke medan perang. Dan Mose berkata kepada mereka, apa kamu sudah membiarkan hidup semua perempuan? Lihatlah, mereka atas nasihat Bileam, mereka telah menjadikan Bani Israel melakukan pengkhianatan kepada Yahweh dalam perkara Peor, dan terjadilah pembantaian di antara umat Yahweh. Nah, sekarang bunuhlah setiap laki-laki di antara anak-anak dan setiap wanita yang mengenal pria mau persetubuhan dengan laki-laki, bunuhlah. Namun setiap anak-anak dari antara wanita-wanita itu yang belum mengenal persetubuhan dengan laki-laki, biarkanlah hidup untukmu. Dan kamu berkemahlah di luar dari perkemahan selama 7 hari. Setiap kamu yang membunuh seseorang, setiap kamu yang menyentuh orang yang tertusuk, tahirkanlah dirimu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, kamu dan tawanan-tawananmu. Nah, setiap pakaian dan setiap perkakas dari kulit dan setiap barang dari bulu kambing, setiap perkakas kayu haruslah kamu menahirkannya bagi dirimu. Dan Imam Eleazar berkata kepada para prajurit yang perang yang telah pergi ke pertempuran itu, inilah satu ketetapan hukum yang telah ia perintahkan kepada Mose. Hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih dan timah hitam, yaitu segala sesuatu yang dapat masuk ke dalam api, haruslah engkau melewatkannya melalui api.
dan itu akan menjadi tahir. Hanya segala sesuatu yang tidak dapat masuk ke dalam api, engkau harus melakukannya lewat air. Barang-barang itu harus ditahirkan melalui air penairan. Dan engkau harus mencuci pakaianmu pada hari ketujuh. Dan engkau akan menjadi tahir, dan sesudah itu engkau boleh masuk ke dalam perkemahan. Haleluya, puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya. Semua adalah anugerah Tuhan, semua adalah kasih karunia Tuhan yang telah melayakan kita untuk terus belajar tentang Torah, ya, tentang Torah. Yang kita melihat di sini ya cara Tuhan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan memerintahkan kepada Bani Israel untuk membunuh atau ya berperang dengan bangsa Midian untuk membalas kejahatan yang sudah mereka lakukan terhadap Bani Israel, ya. Nah, kita melihat ya, kita sudah belajar sebelumnya ya. Kenapa orang Midian ya? Kenapa orang Midian? Jadi ya biar bagaimanapun kita kita sudah belajar sebelumnya kan. Tetapi kenapa Midian gitu kan? Kita lihat Bilangan 25 ayat 1 aja. Bilangan 25 ayat 1. Dan Yesaya tinggal di Sitim, dan bangsa itu mulai berbuat lacu dengan anak-anak perempuan Moab. Bukan orang Midian ya. Tapi yang justru yang dibinasakan adalah orang Midian. Kenapa? Karena mereka membujuk orang Moab. Si Bileam. Bileam ini orang Midian. Ya, berdasarkan petunjuk atau nasihat daripada Bileam untuk mengalahkan bangsa Israel, itu hanya ada satu cara, ya, membuat mereka melakukan dosa terhadap Bapa Yahweh. Karena dosa, Bapa Yahweh akan meninggalkan mereka. Baru mereka diserbu, baru bisa menang. Nah, itu nasihat si Bileam ya. Karena itu Bileam menasihatkan si orang Moab, Balak ya. Kita sudah belajar kan Balak. Dan itulah yang terjadi di dalam kitab Bilangan 25 tadi. Di mana atas nasihat si Bileam, maka banyak orang Israel ya yang jatuh dalam perzinahan rohani dan jasmani. Ya, mereka memikat khususnya laki-laki orang-orang Israel, kemudian mengajak mereka untuk mengikuti ibadah-ibadah mereka, penyembahan kepada berhala, juga melakukan perzinahan rohani dan jasmani, ya. Karena itu firman Tuhan yang sudah kita baca dari kitab Bilangan 25 itu, karena kemarahan Bapa Yahweh, kurang lebih berapa? 24.000 orang ya. 24.000 orang bangsa Israel ini mati dibunuh. Yang bunuh ya orang Israel sendiri atas perintah Tuhan. Karena mereka melakukan perzinahan dengan bangsa Moab. Ya, tetapi yang disuruh dimusnahkan ini orang Midian. Ya, kalau kita melihat di dalam peta, ya, di sepanjang di sekarang ini Jazirah Arab Saudi ya. Di situ dari sebelah selatannya itu Midian dulu. Bangsa Midian naik ke atas bangsa Edom,
Edom, baru Moab, baru Amon. Ya, kita sudah belajar ya bahwa ketika bangsa ini mau melewati tanah Moab maupun tanah Amon, Tuhan melarang ya untuk bangsa Israel berperang dengan bangsa Moab ataupun bangsa Amon. Kita sudah belajar bahwa Moab dan Amon ini adalah berasal dari keturunan Lot ya. Lot yang adalah keponakan daripada Abraham, dia ya berhubungan dengan kedua anak perempuannya, lahirlah Moab dan Amon ya. Jadi Abraham punya keponakannya si Lot. Kemudian Sodom dan Gomora dihancurkan, ya, tinggal Lot dengan kedua anaknya. Kemudian Lot dengan cara dari anak-anak mereka, yaitu dua perempuan, anak-anak Lot ini, lahirlah anak-anaknya Lot dari anak-anaknya, ya, yang menjadi suku atau Bani Amon dan Bani Moab, ya. Dan Tuhan melarang mereka untuk berperang dengan kedua bani ini. Kita lihat lagi ya. Ini kita sudah pernah lihat ya. Ulangan pasal kedua. Ulangan pasal kedua ayat ke-19. Hanya untuk mengingat kembali ya. Maka engkau akan sampai ke dekat seberang Bani Amon. Janganlah mengepung mereka dan janganlah menyerang mereka, karena aku tidak akan memberikan negeri Bani Amon menjadi milikmu, karena aku telah memberikan negeri itu menjadi milik Bani Lot. Ya, jadi Bani Amon, kemudian juga ya sama dengan Bani. Kalau kita lihat di atasnya ayat 9, coba kita lihat ya. Ayat 9 bilang, berfirmanlah Yahweh kepadaku, janganlah mengepung Moab, jangan menyerang mereka, karena aku tidak akan memberikan kepadamu negeri mereka sebagai milikmu. Sebab aku telah memberikan Ar sebagai milik Bani Lot. Jadi Moab dan Amon itu berasal dari Lot. Lot sendiri adalah keponakan dari Abraham. Ya. Nah, di sini kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa, ya. Sedangkan bangsa Midian itu sendiri sebenarnya adalah keturunan dari Abraham, ya. Berasal dari Abraham, tetapi dari Ketura, ya, bangsa Midian ini. Ya, kita lihat 1 Tawari ya. 1 Tawari pasal 1 ayat ke-32. Dan anak-anak Ketura gundik Abraham, ia melahirkan Simran, Yoksan, Medan, dan Midian. Jadi Midian ini ya masih keturunan Abraham, tetapi dari gundiknya. Ya, tetapi itulah yang terjadi setelah lebih dari 400 tahun ya. Sudah tidak saling mengenal lagi asal-usul mereka. Ya, kita aja Indonesia ini baru menjadi bangsa kan 80 tahun. Merdeka. Ya, kita dan keluarga kita dengan kakek kita masih kita lihat lah. Tapi di atasnya lagi ya udah samar-samar. Ya. Kalau 400 tahun, ya berdasarkan firman itu 400 tahun, 4 generasi ke atas, ya lebih nggak kenal lagi, ya. Nah itulah yang terjadi. Sebenarnya mereka kalau ditarik ke atas kan semua ini masih berasal dari Abraham, ya, dari Abraham. Tapi segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Memang
Kita melihat bangsa ini setelah mereka keluar dari tanah Mesir, ya 400 tahun dalam perbudakan, mereka juga sudah tidak berkomunikasi dengan saudara-saudara mereka di luar tanah Mesir, ya sama sekali sudah putus hubungan, ya. Tetapi Tuhan tetap mengetahui semua itu sehingga yang boleh diserang ini, yang nggak boleh diserang ini. Firman Tuhan jelas mengatakan bangsa Moab dan bangsa Amon sama sekali dilarang Tuhan. Tetapi bangsa Midian ini, ya memang dia masih keturunan dari Abraham. Tetapi kita melihat karena dia atau bangsa Midian ini yang membuat bangsa Israel melakukan perzinahan rohani jasmani, membuat murka Tuhan sehingga sekian puluh ribu orang bangsa Israel binasa. Yang binasa kan siapa ya? Orang-orangnya sendiri. Tuhan perintahkan bunuh semua mereka yang melakukan perzinahan rohani dan jasmani dengan orang-orang Moab. Ya, karena itu pembalasan Bapa Yahweh dicurahkan bukan kepada bangsa Moab, tetapi bangsa Midian karena si Bileam ini adalah orang Midian. Ya, tetapi kita bisa lihat ya, kalau Tuhan bertindak seperti itu ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya begini. Istrinya si Moshe itu juga orang Midian. Si Sipora kan. Nah, itu kan orang Midian. Ya. Memang tidak disebutkan di sini apakah keluarganya dari pihak istrinya masih ada. Ya mungkin juga karena berdasarkan kitab bilangan sebelumnya ketika kakak-kakaknya si Moshe ini, si Miriam sama si Harun, salah satu sebab mereka menentang Moshe ya karena Moshe mengawini perempuan Kus ya. Kita sudah belajar, kita lihat lagi ya. Bilangan pasal ke berapa? 12 ya. Kita lihat ya. Ayat 1. Miriam serta Harun berbicara menentang Moshe karena wanita Kus yang telah diambil, ya. Sebab ia memang telah mengambil seorang wanita Kus. Kemungkinan besar ya memang tidak disebut Sipora udah meninggal. Ya. Tapi kan Sipora ini kan punya banyak saudara kan? Kalau saya nggak salah ingat dari 7 saudara dia kan. Si Sipora ini kalau saya nggak salah ingat ya, kita sudah belajar di dalam kitab Keluaran pasal kedua, kita lihat lagi ya. Kitab Keluaran pasal kedua, ya si imam di media, kita baca lagi ya. Kita baca Keluaran 2 ayat ke 15-16 lah ya. Firaun telah mendengar hal itu lalu ia berupaya untuk membunuh Moshe. Namun Moshe melarikan diri dari hadapan Firaun dan tinggal di tanah Midian. Ya, dia duduk di tepi sebuah sumur. Imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan dan mereka datang menimba air dan mengisi palungan, memberi minum kawan dan seterusnya. Jadi antara 7 ini kan ada Sipora. Sipora ini yang dikawini sama si Moshe. Kemungkinan besar ketika terjadi keributan ataupun si Miriam dan Harun menentang Moshe, salah satu penyebabnya karena dia mengawini perempuan Kus. Kemungkinan besar Siporanya udah meninggal. Ya, kita kan boleh nafsir. Nanti tidak disebut di sini. Tetapi saudara-saudaranya kan orang Midian semua itu. Dan ini yang diperangi semua orang Midian. Ya.
Semua orang Midian diperangi, ya kita tidak tahu dari keluarga istrinya, ya. Walaupun disebut di sini bahwa semua laki-laki dibinasakan. Ya, dalam peperangan laki-laki yang dewasa semua dibunuh. Kemudian mereka ditangkap, diambil jarahannya, anak laki-laki dan perempuan dibiarkan hidup. Tapi ketika mereka membawanya kepada Moshe, Moshe perintahkan semua perempuan yang pernah mengenal laki-laki dibinasakan, juga anak laki-laki. Yang tinggal hanya anak-anak perempuan yang belum pernah mengenal laki-laki. Ya, nah, nanti kalau saudara baca seterusnya, yaitu dibagi ya jarahan-jarahannya dengan persentase kalau nanti saudara baca. Itulah bagian-bagian daripada jarahan yang harus dibagi, ya. Karena jarahan-jarahan ini, ya kalau kita melihat selanjutnya di dalam peperangan bangsa Israel, hal-hal ini ya suatu hal yang wajar ya. Kalau satu kerajaan berperang, kemudian yang menang tentunya menjarah barang-barang daripada yang kalah, ya. Sehingga dengan demikian ya jarahan-jarahan ini kan dikumpulkan oleh si pemenang, kemudian dijadikan ya contoh seperti si Daud itu ya. Si Daud ini kan ketika dia punya rencana untuk membangun bait suci, ya. Jelas dikatakan oleh firman Tuhan, dia akan mengumpulkan banyak sekali harta-harta jarahan, ya. Sehingga jangan heran ketika mereka mengumpulkan jarahan-jarahan ini, ya. Di situ terlihat bahwa yang diberikan oleh si Daud ini sangat banyak, ya. Kan ide membangun bait suci itu dari Daud, tapi pembangunannya sama Salomo. Semua dapat dikatakan blueprintnya untuk bangunan begini dengan pimpinan Roh Kudus diberikan Bapa Yahweh kepada si Daud. Daud memberikannya kepada si Salomo. Salomo itu hanya membangun, ya. Nah, kita melihat ya jarahan-jarahan perang itu sangat banyak ya yang diberikan Daud, ya. Kita lihat lah ya sebagai gambaran. Kita sudah pernah baca ini ya waktu kita belajar tentang tabernakel itu. Kita lihat 1 Tawari 22. Kita baca ayat ke-14. Hanya untuk melihat bahwa barang-barang jarahan itu ada yang diberikan untuk ya waktu itu belum ada raja, ya. Yang berperang ada, yang tinggal di kemah ada, dan untuk orang Lewi juga mendapat bagian. Nah, dalam hal ini yang kita baca adalah tentang Daud, ya. Dan lihatlah dalam kesusahanku, ini bercerita tentang Daud. Dalam kesusahan Daud untuk bait Yahweh, ini berbicara tentang Daud, ya. Aku telah menyediakan 100.000 talenta emas. 1 talenta itu kurang lebih 34 kilo. Ya, jadi 100.000 dikali 34 kilo ya, bukan gram. Ya, itu sekitar 3 juta lebih kan. Kalau dibikin ton ya sekitar 3.400 ton emas, ya, yang disiapkan Daud. 1.000.000 talenta perak, 1.000.000 talenta perak, ya. Tembaga, besi yang tidak tertimbang beratnya karena berlimpah-limpah, dan seterusnya. Ini dia dapat waktu dia berperang, ya. Di dalam peperangan sejak dia bergabung dengan tentara-tentara Israel, ya, mereka berhak untuk mengumpulkan barang jarahan. Tetapi yang kita lihat atau yang kita bisa lihat di sini betapa cinta kasihnya si Daud
Sehingga barang jarahan-jarahan itu dia kumpulkan dan sebagian besar dia persembahkan untuk pembangunan bait suci. Ya, sangat luar biasa sekali. Tapi ya kita melihat di sini ya begitu mulia hatinya, dia bukan hanya punya rencana, tetapi dia berusaha mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan dia untuk membangun bait suci. Karena dia adalah prajurit yang telah membinasakan begitu banyak orang. Ya, kalau kita pernah belajar kan ketika salah satu penyebab Saul membenci Daud, ketika mereka pulang dari peperangan, perempuan-perempuan bernyanyi menyambut kedatangan mereka. Ada kata-kata yang didengar oleh si Saul. Saul membunuh beribu-ribu orang. Tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa orang. 10 kali lipat. Ya, satu laksa itu kan berapa? 10.000 kan. Nah, karena itu yang membuat dia cemburu. Salah satu penyebab dia cemburu. Ya. Kita melihat sini ya sekian berlaksa-laksa, artinya banyak sekali yang pernah dibunuh oleh Daud. Dalam masa peperangan ya. Kalau dalam masa peperangan termasuk dengan Bani atau orang Midian ini, kita melihat yang namanya perang. Perang itu kan cuma ada dua, membunuh atau dibunuh. Dan memang kalau kita lihat dari cerita-cerita yang pernah kita pelajari tentang si Daud ini, di mana dia punya panglima perang namanya Yoab sama Abner. Kalau dalam peperangan, ya dalam tanda kutip, nggak jadi masalah. Tetapi kalau dalam masa damai, mereka bunuh orang, itu sangat diperhitungkan Tuhan sebagai suatu pembunuhan. Ya, karena kita pernah belajar kan tentang Yoab dan Abner. Ya, dua-dua ini panglima perang. Abner ini bekas panglima perangnya Saul. Yoab ini ya keponakannya Daud, panglima perangnya Daud. Ya, si Abner ini membunuh salah satu adik daripada, kita sudah belajar ini. Saya nyari riwayat aja. Ya, Yoab, salah satu adiknya Yoab dibunuh oleh Abner, tapi dalam peperangan. Ya, Yoab dendam sama si Abner. Sehingga ketika Saul sudah mati negara Abner mau bergabung dengan Daud, Yoabnya masih ada dendam. Sehingga dengan cara yang licik, dalam kondisi damai, dia membunuh si Abner. Dan ini dalam pandangan Tuhan, kita sudah pernah belajar ini ya. Itu sesuatu hal yang tidak benar. Kalau dalam peperangan, ya karena memang hanya dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Tetapi kalau dalam masa damai, itu beda. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat apa yang terjadi. Ya, Tuhan sangat murka kepada bangsa Midian. Karena bangsa Midian ini atau dari mana si Bileam berasal, yang telah membujuk orang-orang Moab, perempuan-perempuan Moab seperti yang kita sudah baca tadi, sehingga membuat bangsa Israel melakukan perzinahan. Dan Tuhan sangat murka kepada bangsa Israel yang melenceng itu, sehingga Tuhan memerintahkan kepada mereka yang tidak menyembah kepada sesembahan orang Moab. Mereka yang bangsa Israel yang tidak menyembah diperintahkan Tuhan untuk membunuh saudara-saudaranya sendiri. 24.000 dalam satu hari. Satu jumlah yang ya boleh katakan sangat besar ya. Tetapi bagi Tuhan, walaupun itu anak sulungnya, kalau mereka melenceng menyembah kepada ilah lain, hukumannya hanya satu, mati.
Ya, seperti yang pernah kita pelajari di dalam kitab, ya nanti kita lihat lagi ya. Tapi ya kita lihat lagi, kita baca lagi ya, karena nanti kita pelajari ini. Kita lihat Ulangan pasal ke-30. Kita baca mulai ayat ke-15. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ada dua pilihannya. Satu, kehidupan disertai keberuntungan. Yang kedua, kematian dan kecelakaan. Jadi Tuhan berikan kebebasan untuk milih. Terus yang pada hari ini kuperintahkan kepadamu untuk mengasihi Yahweh Elohim, untuk berjalan dalam jalan-jalannya, untuk memelihara perintah-perintahnya, ketetapannya, peraturannya, dan engkau akan hidup dan bertambah banyak. Dan Yahweh akan memberkati engkau di negeri yang kau masuki di sana untuk memilikinya. Namun apabila hatimu berpaling dan engkau tidak mendengarkan, engkau disesatkan dan sujud kepada ilah lain, melayani mereka, hari ini sudah kunyatakan padamu, kau pasti binasa. Dan seterusnya. Ya, itulah kasih Tuhan ya. Tuhan berikan pilihan. Tuhan berikan pilihan, kalau engkau tidak beribadah kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masih, kau pasti mati. Jadi cuma dua, hidup disertai keuntungan atau mati dan di dalam kematian dan di dalam Ulangan pasal tadi, keuntungan dan kematian dan kecelakaan. Nah di sini ya itulah yang menjadi bagian pergumulan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kita kan punya keluarga besar kan. Keluarga besar kita, kalau mereka tidak menyembah dan beribadah kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masih, ya upahnya yaitu kematian dan kecelakaan. Bisa tanggap? Karena itu saya menghimbau, kan berkali-kali saya himbau. Ingat keluarga besar kita, doakan mereka. Itulah baiknya Tuhan, Tuhan berikan kebebasan. Engkau memilih hidup dengan keberkatan atau kematian dengan kecelakaan, hanya dua. Ya. Dan keberkatan, kehidupan dan keberkatan itu hanya ada pada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masih. Karena itu ya kita juga punya keterbatasan. Ya. Tetapi Tuhan yang saudara dan saya sembah, dia tidak terbatas. Tetapi apabila kita memohon belas kasihan Bapa Yahweh untuk menjamah keluarga besar kita, dia sanggup. Dia sanggup untuk melakukannya. Apabila orang-orang itu memang ditetapkannya untuk diselamatkan. Bisa tangkap maksudnya? Karena Tuhan itu kan, Tuhan yang saudara sembah, saya sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sudah menentukan yang ini sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Yang ini sudah ditetapkan untuk dibinasakan. Contohnya ya dari keturunan Abraham kan. Yitzhak itu anak dari orang pilihan yaitu Sarah. Tetapi Yitzhak melahirkan Yakub dan Esau. Tetapi kita Maleakhi jelas menyatakan, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Memang dalam kenyataan apabila kita belajar terus, kaumnya Esau itu nanti dibinasakan Tuhan. Kenapa begitu? Ya, Tuhan sudah tahu apa yang sudah dia rencanakan. Segala sesuatu, kata kitab Mazmur, sudah tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Ya.
termasuk ya siapa yang selamat, siapa yang binasa. Ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita mengetahui ayat-ayat ini, selain kita sendiri terus berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk memampukan kita tetap berdiri di dalam kebenaran dengan benar, kita juga berdoa bersyafaat. Bersyafaat itu artinya berdoa untuk orang lain. Paling sedikit keluarga besar kita yang masih ada hubungan darah dengan kita dan yang mempunyai ikatan karena perkawinan. Ya doakan aja. Ya. Walaupun mungkin dengan kacamata jasmani kita, aduh nggak mungkin orang ini loh. Ya. Kita harus mempunyai pola pikir yang seperti Tuhan. Ketika Yesus disalib dan di kiri kanannya ada orang-orang jahat yang disalib. Ya. Seluruh dunia berpikir pada waktu itu atau orang-orang yang disitulah sudah memperkirakan ini dua orang penjahat pasti masuk di tempat yang sudah disiapkan untuk disiksa. Tapi kenyataan pada detik-detik terakhir, ketika dia berdoa, Tuhan ingatlah akan aku kalau engkau sudah sampai di tempatmu. Nah, Tuhan bilang, sekarang juga kau sama-sama aku. Ya, kasih Tuhan itu tidak sanggup kita pikirkan. Ya, kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Dia mengasihi semua orang dan dia mau semua orang selamat. Tetapi dia sangat tegas kalau orang itu tidak beribadah kepadanya. Sedangkan dia yang menciptakannya dan orang yang diciptakan tidak beribadah kepadanya, nggak sayang dia binasakan. Lah ini orang Midian ini keturunan orang pilihan. Walaupun dari gundik. Anak Abraham dari Ketura. Tetapi semua itu, berapa orang tadi? 5 raja dengan semua orang-orangnya dibinasakan oleh bangsa Israel. Sebagai bentuk murka Bapa Yahweh kepada bangsa ini. Bangsa di mana si Bileam merupakan orang yang dipakai setan untuk membujuk orang-orang Moab. Sehingga bangsa Israel jatuh dalam dosa. Ya, lah kita melihat sangat luar biasa. Puluhan ribu, ya mungkin ratusan ribu yang mati. Yang disisakan cuma anak-anak perempuan yang belum kawin. Kita melihat sangat luar biasa kalau Tuhan sudah murka. Ya. Dia murka karena orang-orang yang diciptakan seharusnya beribadah kepadanya. Tetapi kenyataan membuktikan mereka tidak lakukan. Lah kita ya kalau kita melihat ini kan ya hanya pembalasan Tuhan kepada bangsa Midian melalui Bileam. Nah, kita sudah belajar kan Bileam ini anak Beor berdasarkan kitab Tawari. Beor ini salah satu pemimpin atau salah satu raja. Ya mungkin kalau dapat dikatakan dia ini mungkin ya seperti pangeran di dalam kerajaannya. Ya. Nah, kita melihat karena pengaruh Bileam bangsa Midian. Ya kalau dilihat di sini ya bangsa Midian ini kan mungkin ada beberapa banyak grup-grup gitu ya. Kalau saya boleh tafsir. Karena di sini 5 raja orang Midian semua kan. Mungkin ada lagi yang lain. Apakah keluarganya Moshe ada di situ? Tidak ada di sini, nggak disebutkan. Pasti kan keluarganya ini masih ada. Karena umurnya kan hampir sama-sama aja. Atau paling sedikit dari, kalau Sipora adalah anak yang sulung dari 7 anak perempuan yang dimiliki oleh Imam Midian itu, ya
Yang 6 ini kan masih punya anak-anak, ya masih keponakan-keponakannya. Tapi tidak disebutkan di sini bahwa mereka, ya kita tidak tahu apakah ada di situ. Atau mereka ada di dalam kelompok lain. Bisa tangkap ini Midian kan, tapi mungkin kelompok-kelompok. Karena disebut di sini ada 5 raja. Tapi kita tidak disebutkan sih dalam satu kelompok Midian ini seluruhnya adalah berapa raja, kita nggak tahu. Ya, kalau saya lihat dari peta yang sekarang ini daerah Midian dari bawah ya, dari bawah artinya dari Teluk Laut Merah itu masuk daerah Saudi Arabia. Ya, Midian, terus ke atasnya Edom, terus ke atasnya lagi Moab, terus ke atasnya lagi Bani Amon. Ya. Mereka ini kan semua, kalau saya boleh katakan, ada ininya Abraham. Karena itu jangan heran apabila ketika Injil mulai masuk ke daerah ini, ya kan termasuk Arab Saudi ini kan, banyak orang yang mulai bertobat. Dan kita boleh melihat ya cara Tuhan yang luar biasa. Ya terus apa gunanya bagi kita kan? Karena berdasarkan firman Tuhan segala sesuatu yang tertulis itu berguna bagi saudara dan saya. Tuhan berhak memberikan pembalasan kepada bangsa Midian karena dia telah membuat anak sulungnya berkhianat kepada bapaknya. Sehingga bangsa Midian ini ya dibinasakan Tuhan oleh bangsa Israel. Ya. Kita melihat ya. Yesua berfirman jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Bahkan yang seringkali dikenal adalah kalau orang tampar pipi kiri, kasih lagi pipi kanan. Ya, suatu hal yang sangat sulit untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Tetapi ini tertulis, ya. Ini tertulis, jadi ya kita coba belajar. Kita coba belajar supaya kita bisa mempraktekkan firman itu sebagaimana seharusnya. Kita lihat Matius pasal 5 ayat ke-39. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan yang jahat, melainkan siapa yang menampar engkau pada pipimu yang kanan, serahkanlah kepadanya pipi yang lain juga. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya, kalau kita melihat dengan kacamata seperti sepintas, apa mungkin kan begitu? Tuhan memang tidak menghendaki kita balas jahat dengan jahat. Ya. Tetapi kalau kita tidak melakukan hal yang jahat, tidak mungkin kita akan disakiti oleh orang lain. Saya tahu nggak maksudnya? Ya. Orang sampai nampar kita kan berarti ada sesuatu yang jahat, yang tidak benar, yang tidak disukai oleh banyak orang. Kecuali mungkin karena kita memberitakan firman, ya, sehingga banyak orang yang mungkin tidak suka, ya. Ya karena itu kita juga harus sangat berhati-hati. Ya. Di dalam kita ada orang sering bertanya kan, gimana caranya kita memberitakan firman? Caranya kan banyak.
Tetapi yang terutama harus kita lakukan adalah kita harus minta hikmat Tuhan. Yesua mengajarkan kepada kita, dia tidak langsung memberitakan firman langsung kepada pokok masalahnya. Ketika dia melayani seorang yang wanita di sumur Yakub, akan dia ajak komunikasi dulu. Ya. Sehingga apabila kita dengan hikmat Tuhan memberitakan firman Tuhan, ya, saya percaya tidak akan menyakiti hati orang. Kita juga harus lihat kalau orang itu tidak bisa terima, ya jangan dipaksa. Karena Tuhan juga tidak pernah memaksakan firman-Nya untuk diterima oleh siapapun. Bisa tangkap ya? Jadi ya supaya jangan kita juga memaksakan diri, akhirnya membuat orang marah, ya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi untuk semua itu, karena biar bagaimanapun juga, seperti yang telah kita pelajari bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, maka keturunan mereka, di dalam setiap pribadi mereka menamakan diri manusia. Di sana sudah ada benih yang baik dan benih yang jahat. Ya. Hanya bagaimana yang lebih dominan. Kalau yang dominan itu benih yang baik, maka benih yang jahat yang memang ada pada setiap manusia sejak manusia jatuh dalam dosa, dengan pertolongan daripada Bapa Yahweh, benih yang masih nempel karena bawaan dari leluhur yang telah jatuh dalam dosa. Melalui firman-Nya, semua benih-benih yang jahat itu dapat dibersihkan dari dalam hidup kita. Nah itulah yang saat ini sedang kita lakukan melalui ya ibadah-ibadah seperti ini. Ya. Karena melalui ibadah, firman Tuhan katakan, kita mendengar firman. Ya. Karena mendengar firman, timbul iman. Kita sudah baca ya dari Roma 10 ayat 17. Ya, ketika kita mendengar firman, karena di dalam kita ini nggak ada yang benar. Sesuai dengan Roma 3 ayat ke-10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena di dalam kita ini ada benih yang baik dan ada benih yang jahat. Jadi nggak ada yang benar memang. Tapi apabila kita sudah ditetapkan Tuhan untuk diselamatkan, nah kita kan nggak tahu memang. Yang tahu itu hanya Tuhan. Hanya Bapa Yahweh yang tahu siapa yang ditetapkan untuk diselamatkan, siapa yang ditetapkan untuk dibinasakan. Karena itu kita yang memang ditetapkan untuk diselamatkan Tuhan. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan orang. Membersihkan benih-benih sejahat yang ada di dalam diri kita masing-masing. Pertama, melalui firman. Ketika kita dengar firman, timbul iman. Tidak semua orang walaupun mereka mendengar firman akan timbul iman. Karena berdasarkan apa yang tertulis dalam 2 Tesalonika pasal berapa? 3 ayat 2. Kita lihat coba. Kita sambil belajar ya supaya saudara tahu bahwa iman itu nggak semua orang punya. Artinya kalau orang itu tidak bisa terima jangan dipaksa. Ya, 2 Tesalonika 3 ayat kedua. Supaya kami dapat terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat karena iman bukan ada pada semua orang. Tidak semua orang punya iman. Ya. Tetapi kita yang oleh kemurahan Tuhan ketika kita dengar firman, timbul iman. Timbul kepercayaan kepada Dia yang hidup walaupun masih samar-samar.
Dengan cara Tuhan, karena timbul iman, timbul pertanyaan dalam hati. Ada keinginan dalam hati, apa yang harus saya buat supaya saya selamat. Bukan hanya iman, bukan hanya percaya. Karena kalau hanya percaya aja ya setan juga lebih percaya lagi. Ya. Setan percaya Tuhan itu ada. Tetapi setan tidak akan pernah mau melakukan firman Tuhan. Ya. Dan kita karena kemurahan Tuhan kita dengar firman, timbul iman. Setelah timbul iman, timbul keinginan, apa yang harus saya buat? Ya. Timbul satu keinginan untuk ya mungkin dengar-dengaran firman. Oh, kalau saya sudah timbul iman, ada hal-hal yang harus saya lakukan. Ya. Yang kita sudah belajar bagaimana ya kerinduan hati kita untuk lebih dalam mengenal Tuhan. Untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, kita harus jadi anak. Anak adopsi, karena anak sulung adalah milik bangsa Israel. Itu ketetapan Tuhan ya dari Keluaran 4 ayat 22, bangsa Israel adalah anak sulungku. Yaitu ketetapan Tuhan. Tetapi di luar Israel apabila mereka percaya dan melakukan step-step yang Tuhan kasih tahu untuk kau bisa jadi anak angkat, caranya begini, 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 begini. Nah, kita diajar oleh firman Tuhan. Dengan cara Tuhan kita dipertemukan dengan orang-orang yang ditetapkan Tuhan, memiliki 5 jawatan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai gembala, sebagai guru, sebagai penginjil. 5 jawatan yang telah Tuhan tetapkan bagi gereja khususnya. Di luar orang Israel disebut gereja. Ya, kita sudah pernah belajar ya. Gereja gereja itu ya berasal dari kata bahasa Portugis ya. Gereja berasal dari bahasa Portugis igreja. Igreja. Yang artinya adalah kawanan yang dikumpulkan oleh gembala. Ya. Tetapi mungkin lebih tepatnya apabila gereja itu dalam bahasa Yunani disebut eklesia. Eklesia. Eklesia itu terdiri dari 2 kata. Ek itu keluar, ya. Dan kaleo artinya memanggil, memanggil keluar. Saya tanggap. Memanggil keluar, jadi lebih cocoknya sebenarnya eklesia. Dalam bahasa Yunani, eklesia artinya memanggil keluar. Siapa yang dipanggil keluar? Kita ini tadinya dikuasai oleh si jahat. Kan dunia ini dikuasai oleh si jahat. Kita dipanggil keluar dari kegelapan. Dunia ini dikuasai si jahat. Dunia dikuasai kegelapan. Karena iman kita terus dibentuk dengan 5 jawatan ini, kita dipanggil keluar dari kegelapan. Kita baca 1 Petrus pasal kedua. Ayat ke-9. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang ngerajani, bangsa yang kudus, umat dalam pepeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Ya, yang saya baca terjemahan Lugas, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Kita yang dikuasai oleh dunia, yang dikuasai oleh kegelapan,
Ketika kita dengar firman, kemudian kita dipertemukan Tuhan dengan 5 jawatan ini. Melalui 5 jawatan ini pemberitaan firman dinyatakan. Oleh firman itu kita dipanggil keluar dari dalam kegelapan. Supaya apa? Supaya kita bisa diajar lebih intensif. Karena kalau kita tidak dipanggil keluar dari kegelapan, kita nggak bisa diajar. Umpamanya ruangan ini gelap aja, nggak bisa kita baca buku kan. Karena itu melalui jawatan ini, 5 jawatan, kita sudah belajar 5 berbicara juga tentang aturan, perintah ketetapan Tuhan yaitu Torahnya. Kita diajar dengan aturan, perintah dan ketetapan Tuhan. Kita diberitahu oleh 5 jawatan ini supaya kita mau bertindak keluar dari cengkeraman yang dari si jahat. Nah, masuklah dalam urutan yang kita kenal dengan tabernakel ini. Terjadi pertobatan. Ya. Terjadi pertobatan. Bagaimana cara bertobatan? Ya, ngaku dosa. Setelah ngaku dosa, engkau harus menguburkan manusia lamamu melalui baptisan. Ya. Setelah engkau menguburkan manusia lama yang dilahirkan dari seorang ibu. Ya. Ada suara dalam alam roh. Ini anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Kita diangkat, diadopsi sebagai anak. Ya, karena anak sulung itu bangsa Israel. Kita diadopsi, anak angkat, anak adopsi. Tetapi karena kita anak mempunyai hak yang sama dengan anak sulung. Kita diberi anugerah. Diberinya Roh Kudus. Ya. Dan karena Roh Kudus inilah kita diajar untuk lebih mengerti firman Tuhan seutuhnya dengan benar. Melalui firman inilah kita dibentuk oleh Tuhan sehingga sebagaimana tertulis, ya. Kita baca Roma 12. Kita baca mulai ayat 1 lah, 1-2 ya. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim, itulah ibadahmu yang bijak. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saya baca terjemahan Lukas ya. Karena itu hai kamu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim aku menasihati kamu untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Perhatikan ya ayatnya ya. Bukan persembahan yang mati. Karena kitab Efesus pasal kedua ayat 1 menyatakan, dalam pandangan Tuhan orang yang berdosa itu mati. Jadi kalau kita persembahan tubuh yang mati, nggak bakal berkenan. Karena itu untuk kita menjadi persembahan yang hidup, kita harus minta ampun dosa. Itulah yang dikatakan bertobat. Baru kita bisa mempersembahkan sebagai korban yang hidup berkenan kepada Bapa Yahweh. Ya. Kemudian kita terus dididik ayat 2 tadi, ya. Kita menerima firman, kata firman Tuhan dalam ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaruan pikiranmu, supaya kamu dapat membuktikan apa kehendak Elohim yang baik, berkenan dan sempurna, berdasarkan terjemahan Lukas. Ya. Jangan lagi serupa dengan dunia. Tadinya kita kan berasal dari dunia. Tadi kan.
Kemudian kita dipanggil keluar dari kegelapan, dari dunia yang gelap. Kita dilahirkan baru. Setelah kita dilahirkan baru, jiwa ini harus dibentuk. Karena itu di tempat ini saya mengajarkan saudara. Ada 3 macam baptisan. Baptisan tubuh, baptisan roh, baptisan jiwa. Manusia terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh, ketika kita dilahirkan dari seorang ibu, ketika kita bertobat, kita harus menguburkan manusia yang lama yang dilahirkan dari seorang ibu. Melalui baptisan di dalam Yeshua Masiah, menguburkan dalam firman bersama Yeshua, bangkit lahir baru sebagai ciptaan yang baru. Baptisan tubuh harus dengan cara yang benar, nama yang benar, orang yang benar. 1 kali. Ya. Ketika kita menjadi anak, roh kita diperbaharui, baptisan roh. Karena engkau anak, kata Galatia pasal 4 ayat 6. Maka diberikannya Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. 1 kali, karena itu Yeshua berkata dalam kitab Yohanes pasal 3. Apabila engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita lihat Yohanes pasal 3 ayat ke-5. Yesus menjawab, sesungguh-sungguh aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Ya, lahir dari air, tubuh kita diperbaharui, lahir baru sebagai ciptaan yang baru. Roh ini pun sudah tercemar. Kita diperbaharui karena kita sebagai anak. Roh kita pun diperbaharui. Baptisan tubuh, baptisan roh. 1 kali asal benar. Baptisan yang ketiga, baptisan jiwa. Saya tahu. Baptisan jiwa ini seumur hidup kita. Karena berdasarkan Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu dan menyingkirkan segala kotoran dan banyak kejahatan. Terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam, yang dapat menyelamatkan jiwa. Tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh, roh 1 kali dibaptis. Jiwa. Oleh firman yang bagaikan api, kata Yeremia. Pasal ke-23 ayat ke-29. Kita lihat ya. Inilah yang dikatakan baptisan api. Ya. Bukankah firmanku seperti api, firman Yahweh, dan seperti palu yang menghancurkan bukit cadas. Ya. Baptisan air dilaksanakan oleh salah satu dari 5 jawatan ini. Ya. Tetapi baptisan roh dan baptisan api. Firman Tuhan katakan Matius pasal ke-11. Pasal ke-3 ayat ke-11. Sesungguhnya aku membaptis kamu dalam air untuk pertobatan. Tetapi dia yang datang sesudah aku, dia lebih berkuasa daripada aku. Yang tentang dia aku tidak layak untuk membawa kasutnya. Dia akan membaptis kamu dalam Roh Kudus dan api. Roh Kudus dicurahkan hanya sama Yeshua. Karena percaya. Karena engkau anak, rohmu diperbaharui. Lo baptisan api ini, api tadi Yeremia menyatakan, firmanku adalah api. Dan jiwa ini, kata Yakobus tadi, dibersihkan oleh firman, oleh api. Itu sepanjang umur hidup saudara dan saya, kita dibersihkan.
Hanya jiwa yang dibaptis membersihkan kita sepanjang umur hidup. Lah ketika semua itu terjadi dan kita ikuti sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh, maka kita mengimani sebagaimana tertulis. Jiwa kita diperbaharui. Kan tadi kan, janganlah menjadi serupa dengan, tapi berubahlah dengan pembaruan pikiran, pembaruan jiwa. Sehingga karena jiwa ini diperbarui, pikiran perasaan karena ini diperbarui, cara berpikir kita tentang jangan jahat, balas dengan jahat. Saya tangkap. Kalau kita jiwa kita sudah diperbarui, baru bisa. Dan itu tentunya dalam proses dan dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat lakukan. Sehingga ketika mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari diejek orang, difitnah orang, ya tenang-tenang aja. Karena apa? Jangan balas jahat dengan jahat. Kenapa? Karena pembalasan itu milik Tuhan. Ya. Lo bangsa Israel, karena Tuhan perintahkan balas. Karena pembalasan itu memang haknya Tuhan. Bapa Yahweh memakai bangsa Israel untuk membinasakan bangsa Midian. Demikian juga saudara dan saya ketika jiwa kita sudah diperbarui. Ketika orang memfitnah kita. Ketika orang menjelek-jelekan kita. Kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ya, ingat. Pembalasan adalah hakku, bukan hakmu. Sehingga dengan demikian kita tidak akan pernah terfikirkan untuk melakukan jahat balas dengan jahat. Bisa tahu nggak maksudnya? Karena itu memang proses. Apalagi yang tadinya kita begitu ini dengar sedikit kuping kita langsung panas kan? Waduh, apalagi difitnah, langsung panas. Tetapi ketika Tuhan ingatkan, jiwamu sudah diperbaharui. Sehingga kita diingatkan, pembalasan adalah milik Bapa Yahweh. Ketika kita mungkin merasa, waduh gak enak banget ini. Ya berdoa. Ya, Tuhan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita adalah anak Bapa Yahweh. Biarkan dia balas. Ya, tapi saya percaya Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Paling sedikit keluarga besar kita. Ya mungkin ketika ngumpul-ngumpul, ketika diajak berdoa. Panggil nama Dia yang kudus. Kita harus belajar memperkenalkan nama itu. Kalau nanti orang tanya, kok harus pakai nama itu sih? Ya, ingatkan, baca di kitab Ulangan pasal ke-30. Memang ketika kita menjalani kehidupan seperti apa yang difirmankan, orang dunia akan melihat kita seperti orang asing. Seperti orang asing. Kita baca dari Efesus pasal ke-4. Ayat ke-18. Yang telah digelapkan dalam pengertian yang menjadi terkucil dari kehidupan Elohim. Karena ketidaktahuan yang ada dalam diri mereka sehubungan dengan kekerasan hati mereka. Ini kadang-kadang bingung ya dari terjemahan ILT ini. Kita baca terjemahan Lukas. Pikiran mereka telah digelapkan. Mereka merasa asing terhadap kehidupan dalam Elohim. Karena kurangnya pengetahuan akibat kekerasan hati mereka. Ketika orang melihat, aduh, kok cara hidupnya kayak begini?
Ya, contoh yang paling gampang lah, pesta, ya pesta. Ya, makanan mewah luar biasa. Apalagi ya apa namanya seafood itu kan, waduh. Apalagi lobster yang gede-gede gitu kan. Ketika ditawarin, enggak. Bagi orang itu aneh. Ya, makan udang, makan kepiting, makanan yang enak-enak. Terus kita, apalagi terus makan B2 kan, ini enak ini. Menolak, kita menolak. Bagi orang yang tidak mengerti firman Tuhan, aneh. Kamu ibadah sama Bapak Yahweh malah jadi aneh. Ya. Nah, kemudian keluar firman Tuhan. Kan ini sudah dikuduskan. Wah, saudara sering dengar itu. Ya, ya masih banyak juga pelayan-pelayan Tuhan yang percaya Bapak Yahweh juga pakai firman. Pakai firman, ini kan sudah dikuduskan, ada tertulis. Ya memang sih. Ya, kita lihat ya. Jadi hati-hati ya. Setan juga mengalahkan Hawa pakai firman. Hanya dipelintir dikit. Kita baca 1 Timotius 4. Ayat keempat. Padahal setiap ciptaan Elohim itu baik dan tak satu pun yang buruk jika diterima dengan ucapan syukur karena dia disucikan melalui firman Elohim dan doa. Terjemahan Lugas ya. Padahal setiap ciptaan Elohim itu baik dan tidak satu pun yang patut ditolak jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Elohim dan doa. Pelayan Tuhan banyak pakai ayat ini. Ini kalau sudah dikuduskan, nggak apa-apa. Ya sudah. Ingat, satu hal yang harus saya ingatkan. Berdasarkan firman Tuhan, Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus masih tetap sama kemarin, hari ini bahkan sampai selamanya. Artinya Yesus masih itu kan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tetap sama, tidak berubah. Kita baca Torahnya. Ulangan pasal keempat. Ayat kedua. Janganlah kamu menambahi perkataan yang aku perintahkan kepadamu dan tidak seharusnya menguranginya. Demi memelihara perintah-perintah Yahweh Elohim yang telah aku perintahkan kepadamu. Di dalam kitab Imamat jelas dinyatakan ada makanan yang bersih, ada makanan yang kotor. Ya. Ya, kita seringnya kenal tahir dan tidak tahir. Atau bahkan mungkin lebih ekstrimnya halal dan tidak halal. Ya, tapi saya lebih cenderung kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu dinyatakan clean sama unclean ya. Bersih dan kotor. Ya. Jadi makanan bersih itu ini, makanan kotor itu ini. Semua tertulis dalam kitab Imamat pasal ke-11, ya. Jelas tertulis di sana semua apa yang bersih dan apa yang kotor. Nanti kalau saudara baca, ya. Kalau dibaca ini semua, ya memang kalau di sini dikatakan judulnya binatangnya najis. Tetapi kita harus melihat segala sesuatu itu dengan kacamata yang benar. Coba kita lihat di dalam, saya nggak tahu kalau terjemahan, tapi yang saya tahu terjemahan Inggris itu bukan halal atau tidak halal, tapi bersih dan kotor. Kita lihat Imamat 11, pasal 11 ayat ke-8. Dari daging hewan-hewan itu kamu tidak boleh makan, antara bangkainya kamu tidak boleh menyentuhnya. Mereka itu
najis bagimu. Coba kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Of their flesh shall ye not eat, and their carcass shall ye not touch, they are unclean. Jadi bersih dan tidak bersih, bersih atau kotor. Jadi makanannya bersih atau tidak bersih. Tetapi itu ya terserah. Tetapi saya percaya apabila kita tahu bahwa makanan itu kotor, gak mungkin kita doakan. Jadi apabila banyak mereka menamakan diri pelayan Tuhan, mengandalkan yang dikatakan Timotius tadi, hati-hati. Karena Tuhan itu gak berubah, kan Ulangan tadi maupun Ibrani tadi. Tuhan itu tidak berubah, jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Tetapi itulah baiknya Tuhan, ya silakan. Kalau kau tetap ngotot mau makan yang kotor, risikonya kau tanggung. Bisa tanggap. Oh, hal-hal seperti ini karena kita mau terus-menerus dirubah oleh Tuhan, bagi orang dunia aneh. Ya, ada kepercayaan-kepercayaan lain yang paling yang dia nggak boleh makan cuman babi. Loh, kita puluhan. Ya, dulu kalau saudara pergi ke daerah-daerah, sate kelinci banyak sekali. Karena kelinci itu dagingnya kayak ayam. Tapi setelah baca, oh nggak boleh. Karena itu nggak bersih. Jadi berdasarkan firman Tuhan, ya udang, orang banyak, kita nggak boleh. Karena itu nggak bersih. Ya. Lah Tuhan hanya kasih tahu, tapi ya terserah. Engkau tidak melakukan, ada sebab, ada akibat. Bagi orang dunia, ketika kita mau mempraktekkan firman, kok jadi aneh? Loh, memang saudara dan saya adalah pendatang di muka bumi ini. Ya, dunia menawarkan semua yang enak bagi daging, tapi nggak bersih. Ya terserah kita. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan, kita belajar atau saya mengajarkan, mari belajar. Coba praktekkan apa yang Tuhan mau. Dan itu bisa terjadi karena jiwa kita yang mau mengikuti apa yang dikatakan oleh firman, jiwa kita semakin hari semakin dibersihkan. Memang yang kita baca tadi pembalasan hak Tuhan, memang. Kalau itu pembalasan hak Tuhan, ketika kita disakiti, mungkin kita dengar orang memfitnah kita, berdoa, lo biar Tuhan yang beracara. Bisa ditanggap. Jadi kita tidak punya hak untuk balas kejahatan dan kejahatan sesuai firman Tuhan. Karena itu saat ini jiwa kita dibentuk. Tubuh kita sudah bersih. Roh kita sudah bersih. Tetapi jiwa ini selama manusia yang masih menginjakkan kaki di muka bumi, masih bisa terpengaruh dengan 5 indera yang kita miliki. Karena itu 5 indera ini dibersihkan oleh Torah. Berbicara 5, berbicara juga Torah. Ya bukan kebetulan kan 5 indera kan. Torah juga 5. Dibersihkan oleh firman Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita. Yang Tuhan mau merendahkan diri, tolong Tuhan, tolong. Nah, saya nggak tahu ya, kita kan kadang-kadang juga nggak tahu kan yang kita makan ini memang sudah bersih atau masih nyerempet-nyerempet. Ya, marilah kita belajar. Ya, karena firman Tuhan tadi, kalau kita melanggar firman-Nya, kan bangsa Israel ini kan karena dibojok oleh bangsa perempuan-perempuan Moab, akhirnya melenceng melakukan perzinahan. Artinya melenceng dari firman. Akibat melenceng dari firman, ada sebab, ada akibat. Karena itu kita belajar, mengertilah kehendak Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya selamat.
Tetapi keselamatan itu hanya akan terjadi apabila kita benar-benar tetap setia berjalan di dalam kebenarannya sampai selesai. Haleluya. Amin.